Bertemu kembali bersama saya di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat lengkap, yang mana sudah ada perizinan dari Bapepti, tergabung di Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian ICDX dan juga Asosiasi Aspeptindo. Untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga sudah sempat memenangkan penghargaan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama itu adalah low spread, di mana nih future ini paling banyak dicari para trader untuk lebih mempermudah peluang mendapatkan profit di market. Kemudian low commission, charge komisi kita itu juga sangat-sangat minim atau kecil sekali. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini nih yang betul-betul unggulannya platform MT5 Okta Investama Berjangka. Karena apa? Sedari awal traders menggunakan atau trading di akunnya Okta Investama Berjangka sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian untuk proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jam umum Bank Lokal Operasional Indonesia. Kemudian ada lagi produk unggulannya Okta, yaitu Okta Vaganza. Nah, dari poin-poin yang didapat daripada jumlah lot yang ditransaksikan, disitulah poin-poin tersebut dapat diredeem menjadi hadiah langsung. Mulai dari voucher, emas, bahkan sampai yang paling tertinggi itu adalah mobil listrik. Jadi kami ulangi sekali lagi ya, untuk program Okta Vaganza itu merupakan hadiah langsung dari jumlah lot yang ditransaksikan, ditukarkan menjadi poin, kemudian dari poin tersebut akan langsung dapat ditukarkan hadiah langsung dari voucher, emas, hingga mobil listrik. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak, yaitu www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Twitter, sekaligus TikTok. Nah, khusus untuk media sosial Okta Investama Berjangka, ini nih yang betul-betul media sosialnya kita, Okta Investama Berjangka. Karena kami perlu menginformasikan ini berhubung adanya scammers atau penipuan melalui Telegram yang mengatasnamakan Okta Investama Berjangka yang memberikan fixed income. Nah, itu bukanlah Okta Investama Berjangka. Jadi ya mohon hati-hati untuk betul-betul tolong diklarifikasi untuk telepon langsung ke CS kami yang ada di nomor 397088001. Jadi hanya media sosial ini yang betul-betul resmi dari Okta Investama Berjangka. Nah, tanpa melupakan disclaimer materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Untuk review hasil rilis data kalender ekonomi 6 sampai dengan tanggal 10 Mei, itu pertama kali yang rame itu di pekan kemarin adalah pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Australia yang dirilis tetap dari level 4,35% tetap sama menjadi 4,35%. Dan dari bosnya Bank Sentral Australia sendiri pun, yaitu Michelle Bullock, mengatakan atau menginformasikan bahwa untuk RBA cut rate bisa jadi akan sama seperti Fed rate, akan diadakan atau dilangsungkan mulai di bulan September. Kemudian untuk sesi hari Kamis itu juga ada pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Inggris yang juga dirilis tetap dari level 5,25% menjadi 5,25%. Yang mana Gubernur Bank Sentral Inggris Bailey itu juga mengatakan hal yang sama, bahwa BOE cut rate bisa jadi akan mengikuti Fed rate, yaitu pemotongan dilakukan di bulan September. Kemudian untuk sesi pekan kemarin juga ada GDP daripada Inggris yang dirilis sedikit meningkat dari level 0,2% menjadi 0,4%.
Kemudian untuk employment change dari Kanada itu dirilis sangat bagus sekali, dari minus 2.200 berkembang pesat menjadi 90.400. Tetapi unemployment rate itu juga mengalami stagnansi atau netral dari level 6,1% menjadi 6,1%, dan consumer sentiment itu dirilis menurun untuk Amerika Serikat dari level 77,2 menjadi 67,4. Dapat dikatakan bahwa selama 2 pekan terakhir ini, bahkan 3 pekan terakhir ini, segelintir data ekonomi untuk Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang menurun. Yang pertama kali dimulai daripada data GDP itu menurun menjadi 1,6%. Kemudian sepaket rilis data ketenaga kerjaan atau NFP itu juga dirilis menurun dari 300 ribuan menjadi 170 ribuan. Dan yang terakhir itu adalah unemployment claims yang pada saat Kamis kemarin itu juga mengalami kenaikan dari level 211.000 menjadi 213.000. Dan yang terakhir untuk prelim consumer sentiment itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari level 77,2 menjadi 67. Nah, disitulah dapat dikatakan akhirnya tensi Fed cut rate atau pemotongan suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat kembali berkembang. Kembali bergema bahwa pemotongan suku bunga itu akan bisa jadi dilaksanakan di bulan September. Tetapi ini semua tergantung daripada data inflasi produsen dan data inflasi konsumen yang akan dirilis di pekan ini. Nanti kita akan masuk ke sesinya. Kemudian untuk Wall Street, di pekan kemarin itu juga 3 indeks saham Wall Street New York ditutup menguat pada akhir perdagangan Jumat karena investor dan trader menganalisis komentar dari komentar pejabat Fed dan menantikan data inflasi minggu ini. Dow Jones ditutup naik sebesar 0,32%, indeks S&P 500 juga menguat 0,16%, dan Nasdaq cenderung stagnan berada di level 16.340-an. S&P 500 dan Dow Jones itu berakhir sedikit lebih tinggi dan Nasdaq berakhir stagnan. Ketiga indeks menguat pada pekan lalu dengan saham-saham blue chip Dow Jones meraih presentasi kenaikan terbesar hingga Jumat sejak pertengahan Desember. Jadi kalau bicara Wall Street memang nggak bakal pernah bosan-bosan. Kita ingatkan kepada rekan-rekan traders sekalian bahwa bicara Wall Street, trennya itu memang secara jangka panjang itu akan mengalami kenaikan. Yang mana nih didukung sama tensi tingkat suku bunga daripada Amerika Serikat itu sendiri. Kalau tingkat suku bunga Amerika Serikat itu dirilis menurun, dapat dikatakan akhirnya Wall Street itu akan kembali meningkat tajam. Nah, komentar dari beberapa pejabat Fed membantu menetapkan ekspektasi seiring para pelaku pasar menantikan data inflasi pada minggu ini. Nah, kemudian untuk minyak, harga minyak ditutup turun hampir $1 per barrel pada hari Jumat dikarenakan komentar para pejabat Bank Sentral Amerika Serikat yang mengindikasikan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka panjang yang dapat menghambat permintaan dari konsumen minyak mentah terbesar di dunia tersebut. Jadi, kalau bicara minyak memang yang sebagai penggerak pasar utama otomatis adalah faktor geopolitik. Kemudian yang kedua itu adalah tensi suku bunga tinggi. Yang ketiga itu adalah kebijakan daripada anggota-anggota OPEC. Nah, untuk saat ini yang lebih banyak terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Jadi otomatis ya kalau bicara tingkat suku bunga tinggi itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Even suku bunga itu diturunkan satu kali di bulan September dari 5,25 menjadi 5% lah katakan, tetapi angka 5% itu dipandang oleh sebagian para pelaku pasar masih dapat dikatakan cukup berada di level yang tinggi, yang oleh karenanya hal tersebut otomatis akan menghambat pergerakan minyak. Nah, minyak range-nya itu berada di level $90 sampai dengan $60, di mana area
mendekati 90 dolar itu dapat dikatakan area yang bagus untuk melakukan posisi open sell, sementara untuk area 70 sampai dengan 60 merupakan area yang bagus untuk melakukan posisi buy. Nah, pada saat ini harga minyak itu berada di level 77-an, jadi akan betul-betul direkomendasikan untuk melakukan posisi buy di area 75 sampai dengan 70. Itu begitu. Kemudian untuk emas, harga emas naik di sesi perdagangan Jumat pada perjalanan menuju minggu yang terbaiknya dalam 5 minggu terakhir. Nah, harga emas tidak memberikan hasil atau zero yield, membangun momentum yang dipicu oleh lemahnya data pekerjaan Amerika Serikat pada Kamis pekan lalu yang memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed. Jadi memang kalau bicara emas itu juga sama nih seperti komoditas minyak. Emas dipengaruhi oleh 2 faktor, kalau minyak itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Pengaruh 2 faktornya tersebut adalah yang pertama, krisis geopolitik, yang kedua barulah rilis data kalender ekonomi daripada Amerika Serikat. Itulah makanya kan kalau bicara tradingan emas kita disebutnya XAU garis miring USD, XAU against USD. Jadi otomatis berita-berita seputar tentang US itulah yang akan mempengaruhi harga emas. Nah, pada saat ini terdorong oleh tensi geopolitik yang biar bagaimanapun untuk Israel versus Hamas masihlah dikatakan cukup panas, otomatis membawa harga emas berada di zona atas. Kemudian tensi pemotongan suku bunga yang berkembang itu masih mendorong harga emas ada di posisi atas. Nah, untuk range-nya emas sendiri itu tuh sebetulnya berkisar di antara 2380 sampai dengan 2280. Jadi range 100 dolar bolak-balik, begitu di area 2380-an, disitulah akhirnya menurun. Begitu mendekati area 2300 sampai dengan 2280, disitulah akhirnya emas meningkat. Nah, tetapi pernyataannya akan sampai kapan sih harga emas di range yang lebar tersebut? Nah, di pekan inilah mungkin bisa jadi merupakan sumber acuan para pelaku pasar atau traders untuk menentukan apakah harga emas akhirnya berhasil menuju betul-betul ke level 2400 bahkan lebih, atau harga emas itu akan cenderung terkoreksi menuju ke area 2300 sampai dengan 2280. Oke. Nah, untuk pekan ini, Outlook rilis data kalender ekonomi 13 sampai dengan 17 Mei. Untuk hari Selasa itu akan dirilis data inflasi produsen daripada Amerika Serikat yang dirilis dari 0,2% menjadi 0,2%. Untuk PPI month to month itu dirilis sedikit meningkat dari level 0,2% menjadi 0,3%. Kemudian di sesi Amerikanya di hari Selasa jam 9 waktu Indonesia Barat itu akan ada keluar pernyataan atau pidato daripada Jerome Powell. Nah, primadona yang kedua itu berada di hari Rabu, yaitu core CPI month to month dirilis menurun dari level 0,4% menjadi 0,3%. Kemudian ada core retail sales dari level 1,1% menjadi 0,2%. CPI month to month itu akan dirilis sama di level 0,4%. Sementara CPI year on year itu dari level 3,5% menjadi 3,4%. Dan yang terakhir itu akan ada retail sales month to month dari level 0,7% menjadi 0,4%. Secara keseluruhan data inflasi yang makin terus memanas itu akan melemahkan tensi pemotongan suku bunga. Sementara kalau data inflasi ini menurun, disitulah baru akan meningkatkan kembali tensi pemotongan suku bunga. Nah, disinilah yang akan diartikan atau dimaksudkan bahwa berdasarkan data hari Selasa dan data hari Rabu, itulah yang akan menentukan harga emas apakah akan cenderung ke level 2400-an bahkan lebih, ataukah dia akan terkoreksi menuju 2300-an kecil hingga ke 2200-an 80. Nah,
Untuk secara teknikal, ini yang kita sampaikan pertama kali itu adalah indeks Wall Street untuk S&P 500. Sempat mengalami penurunan, tetapi Wall Street lagi-lagi ya memang di tahun ini merupakan tahun kejayaan daripada pemain-pemain saham atau indeks saham, karena dapat dikatakan bahwa saham secara keseluruhan itu terdongkrak naik karena sentimen positif daripada penggunaan atau perluasan AI. Nah, untuk S&P 500 sekarang ini terlihat jelas dari grafiknya itu menunjukkan tensi kenaikan dengan level resisten pertama di 5245, 5289 hingga 5332 atau harga tersebut merupakan harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 5332 dapat dikatakan merupakan strong resistance yang kalau ini berhasil ditembus akan menuju arah level lanjutan ke 5419. Kemudian untuk Nasdaq sendiri itu juga sama. Terlihat bentuknya atau pattern dari candlestick-nya itu terlihat sama. Yang pada saat ini resisten pertama ada di level 18.330 yang apabila true breakout akan melanjutkan kenaikan hingga ke level 18.523, 18.707. Lagi-lagi 18.707 itu merupakan harga tertinggi Nasdaq sepanjang masa. Apabila harga ini berhasil ditembus, maka dapat dikatakan bahwa harga Nasdaq akan menuju ke level lanjutan atas berikut di level 19.083. Nah, untuk sampel forex itu kita akan mengambil sampel euro dan pound sterling. Euro itu juga saat ini sedang coba melakukan pergerakan rebound dengan target resisten pertama di 1.0790, 1.0835 hingga 1.0891. Dapat dikatakan bahwa target-target inilah 50, 61.8 hingga 76.4 itu merupakan resisten utama atau target atasnya yang sekaligus juga bisa digunakan oleh para rekan-rekan trader sekalian untuk melakukan posisi sell. Nah, kenapa dapat dikatakan sebagai target atas? Yaitu ya seperti yang dikatakan tadi di awal bahwa data di hari Selasa dan data di hari Rabu itulah yang akan membuat market betul-betul bergejolak. Apakah hal tersebut akan melemahkan greenback? Apakah hal tersebut akan menguatkan kembali greenback? Sementara untuk pound sterling itu level resisten ada di level 1.25.26, 1.2596, 1.2666. Nah, kalau dia tembus area 1.2526 dapat dikatakan bahwa target lanjutan pound sterling akan menuju 1.2596 hingga 1.2666. Nah, untuk minyak atau komoditas, harga minyak pada saat ini sedang melakukan sesi koreksi. Inilah yang kami maksud bahwa nggak pernah bosan-bosan nih kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa untuk bermain minyak sebenarnya enak. Relatif itu sudah gampang atau lebih mudah untuk asalkan kita betul-betul menggunakan money management yang tepat, yaitu untuk range modal yang dibutuhkan itu $30. Dari range $60 sampai dengan $90, di mana mendekati area 90-an kita ambil posisi sell dengan stop loss di level $100. Kemudian untuk di area 60-an kita ambil posisi buy dengan level stop loss ada di angka $50. Ya. Jadi untuk saat ini terjadi koreksi dengan berada di level 78.15 dengan level support berada di 77.66, 75.31 hingga 72.40. Nah, level-level ini dapat dikatakan bahwa sudah mulai mendekati nih harga posisi buy. Dan ingat, kalau untuk bertransaksi minyak itu tidak kena swap loh, apalagi memang seperti yang disampaikan futures salah satu keunggulan Okta Investama Berjangka, kita tidak ada swap. Jadi ya betul-betul ini bisa digunakan momennya, ya. Kemudian untuk emas
Untuk emas itu juga lagi terbentuk range antara 2380 sampai dengan 2280. Jadi untuk arah lanjutan itu akan betul-betul ditentukan sama rilis data inflasi produsen dan rilis data inflasi konsumen. Apakah emas itu akan menuju ke level 2400 atau lebih, atau menyediakan lagi trader buyer untuk mendapatkan harga emas yang lebih murah. Dalam artian kita mengharapkan harga emas terkoreksi lebih lanjut sehingga harga buy-nya pun menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi sudah habis materinya. Tidak pernah bosan-bosan kita ingatkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, pada saat di market selalu rencanakan tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di market bersama Okta Investama Berjangka, dan ketemu lagi bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.